saya dekat dengan Jelekong. Jadi setiap waktu bisa main atau bertandang silaturahmi dengan para pelukis Jelekong. Lukisan yang diperlukan oleh para penikmat seni pun dalam berbagai hal sudah variatif bisa mereka karyakan gitu. Kalau di komunitas itu ada persatuan gitu ya. Nah, itu terutama ini gagasan dari Gura itu gagasan dari anak-anak muda perupa muda Jelekong gitu sebetulnya. Bagi pelukis-pelukis atau pengamat seni rupa yang belum masuk ke jurnal itu rugi. Nah, yang saya katakan rugi itu kenapa? Di sini tuh membuat cat apa bisa. Oh, di Jelekong itu ya. Bisa. Saya yakin bisa. Secara kualitas juga bisa Mau ya, bikin Mas ya. cat genteng, mau bikin cat tembok, mau bikin cat akrilik, kecuali minyak. Minyak memang masih terbatas, tapi semua akrilik, mau akrilik akuarel, mau palet, mau yang liquid, mau yang kental, di sini ada. Isi news, hati otakmu ragam, info selalu baru, aktual futuristik dan terkini dari lokal hingga global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa Visi.news. Visi Talk kembali hadir di tengah-tengah kesibukan Anda bersama saya AFS Abdullah sebagai pemandu obrolan ringan pada hari ini. Pemirsa, kita hari ini ingin berbincang mengenai potensi lukisan dan kondisinya, kondisi para pelukis termasuk produk-produk lukisan Jelekong yang dulu begitu sangat terkenal dan banyak didistribusikan, dijual ke berbagai daerah di Indonesia, terutama ke Bali. Nah, kita ingin bagaimana sih sebetulnya kondisi pelukis maupun produk lukisan dari Jelekong belakangan ini. Kebetulan di redaksi Visi.news telah hadir dua orang yang memang sangat concern dengan lukisan. Satu yang sudah tidak asing lagi di redaksi Visi.news dan mungkin bagi pembaca Visi.news ya, salah satu aktivis tokoh sedikit kritis, mungkin banyak kritis. Beliau ini kebetulan dosen di Telkom University di DKP Desain Komunikasi Visual. Beliau juga aktif di ISBI ya kalau tidak salah. Ya, selamat datang di redaksi Kang Bambang Melga Suprayogi MSN. Assalamualaikum Bambang. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Sami-sami. Yang berikutnya pemirsa ya, kemudian yang kedua ini beliau ini sebagai praktisi pelukis. Beliau juga sering memberikan pelatihan. Dia aktif juga di komunitas pelukis Jelekong, Gurat. Kebetulan di siang ini sudah di redaksi juga, sudah hadir di sini Kang Dedi Sarip. Assalamualaikum Kang Dedi. Waalaikumsalam. Selamat sore. Alhamdulillah, selamat sore. Kita bincang-bincang aja ya, Kang Dedi, Kang Bambang. Siapa dulu nih? Enak Kang Dedi dulu, enak Kang Bambang dulu nih ya, bicara mengenai lukisannya Kang Bambang deh. Oke. Ya, alhamdulillah hatur nuhun, terima kasih ke Kang Aep yang telah memberikan porsi untuk saya sebagai salah seorang penyuka lah ya daerah Jelekong, sehingga memang keberadaan domisili pun saya dekat dengan Jelekong. Jadi setiap waktu bisa main atau bertandang silaturahmi dengan para pelukis Jelekong. Dan saya masuk ke Kabupaten Bandung ini, khususnya di dekat Jelekong ini, dari tahun 2008. Dan dari awal persinggungan saya sudah sudah sering bermain ke daerah Jelekong, mengamati para pelukisnya, berkenalan dengan mereka, berinteraksi dari mulai awalnya mereka seperti apa sampai akhirnya sekarang sudah menjadi seperti apa, ya tahu perjalanan kisah-kisah para pelukisnya. Alhamdulillah, berarti sangat paham ya tentang Insya Allah, kondisi insya Allah, Jelekong ya. insya Allah. Nah, Pak Kang Bambang, eh kondisi ya itu kan Kang Bambang ada rentang waktu ya.
ada rentang waktu, itu ada pergeseran tidak kalau menurut pengamatan Kang Bambang ini selaku praktisi ya, soalnya pelupa juga Kang Bambang ini ya, di samping sebagai akademisi ya, mungkin bisa sedikit cerita tentang itu kalau ada pergeseran. Iya, kalau kita melihat bagaimana sejarah Jelekong Hmm. memulai menjadi sebuah kampung lukis tidak lepas dari sosok tokoh, Hmm. yaitu Abah Odin ya, Iya, Abah iya. Odin yang meninggal tahun 2011 ya. Dan dimulai pembentukan perintisan kampung lukis ini kalau dari apa yang ada di literasi itu semenjak 1970-an. Jadi memang sudah Sangat sangat lama lama, sekali ya. ya sudah sangat lama sekali, dan ini berkaitan dengan proses Hmm. yang terus-menerus makin dikuatkan dari generasi tuanya, kemudian ada regenerasi ke generasi mudanya, sehingga perubahan yang sangat mencolok itu pelukis Jelekong masa kini sudah lebih eh, apa ya, sudah lebih brilian lah dalam ide-ide mereka menyiasati perubahan zaman. Jadi kebutuhan lukisan yang diperlukan oleh para penikmat seni pun dalam berbagai hal sudah variatif bisa mereka karyakan gitu untuk dibuat. Karyanya sudah lebih variatif ya. Iya, Hmm. dan masuk dari sebelumnya unsur tradisional sekali gitu, hanya sifat melukis pemandangan alam, kemudian hewan seperti ikan, sudah beralih ke banyak lukisan-lukisan yang sifatnya kontemporer. Dan ini sangat saya apresiasi ya, ternyata ini tidak lepas dari keinginan generasi penerus pelukis Jelekong ya, yang mau meningkatkan kualitas, meningkatkan hasil karyanya, tidak stagnan di ranah melukis yang tradisional yang sebelumnya. Dan dan perubahan ini sangat terlihat sekali bagaimana anak-anak Jelekong mulai banyak menyukai hasil karya yang sifatnya itu kekinian untuk memasok kebutuhan-kebutuhan dari berbagai daerah yang memang permintaan pada lukisannya itu tinggi gitu. Iya, iya, iya. Nah, Kang Bambang, itu berarti ada pergeseran ya antara generasi dulu dengan generasi sekarang. Nah, yang kontemporer ini yang kelihatan banyak diproduksi itu seperti apa saja, Kang Bambang? Oke, ya termasuk abstrak ya, abstrak yang sifatnya memang eh, melukiskan kondisi dari kedalaman batiniah ya pelukisnya, ya pelukis Spiritual gitu. ya tidak spiritual Tidak spiritual saja juga iya. ya. Tapi paling tidak mereka sudah bisa mengungkapkan apa yang menjadi domain dari pikiran mereka. Apa yang ada di hati dan pikirannya ya, Iya, dan diekspresikan. perasaan mereka. Betul, betul. Diekspresikan. Iya, iya, iya. Oh, jadi sudah lebih itu ya, Lebih dalam. Lebih dalam. Lebih dalam lagi. Iya. Iya, dalam mengekspresikan lukisannya ya. Betul. Luar biasa ya. Kang Deddy, sekarang ke Kang Deddy nih, kita ingin tanya. Kang, di Jelekong itu ada berapa ini sih, di luar kan ada gurat, ada mungkin ada yang tidak masuk komunitas gurat. Terus gurat itu apa sih, Kang? Gurat itu sebetulnya satu gagasan komunitas di Jelekong sendiri. Nah, tapi bukan diutamakan, itu seolah-olah ada keinginan satu komunitas yang istilahnya lebih terarah, ataupun lebih ya secara ini lebih ya kalau di komunitas itu ada persatuan gitu ya. Nah, terutama ini gagasan dari Gurat itu gagasan dari anak-anak muda, perupa muda Jelekong gitu sebetulnya gitu. Jadi seolah-olah ada keinginan bukan meningkatkan masalah kualitas aja gitu ya. Dari nama Jelekong sendiri sebagai kampung seni itu
ingin lebih mengangkat lagi melalui ya namanya komunitas Gurat tadi gitu. Nah, alhamdulillah Itu akronim Gurat itu? Singkatan atau gimana? nah, Gurat itu saya juga sampai sekarang masih simpang siur ya. Itu mungkin spontan gitu ya. Kalau Gurat itu kalau dikatakan Gurat itu kalau bahasa Sunda itu ngegurat gitu ya itu. Jadi seolah-olah karakter kalau ngelukis itu pasti gurat gitu. Nah itu. Tapi pasti ini ada lah gitu. Cuma itu belum dijelaskan secara khusus gitu ya. Yang jelas Gurat itu sudah ada gitu ya. Itu di komunitas perupa Jelekong gitu. Nah, alhamdulillah saya juga banyak pulang pergi ke Jelekong itu mungkin ya sekitar 15-20 tahun yang lalu Sejak 15-20 tahun yang lalu. karena kebetulan saya juga suka dengan seni rupa gitu ya gitu. Jadi banyak hal-hal yang saya dilihat dan saya suka dan kesini jadi ya perjalanan tadi yang dijelaskan sama Pak Bambang itu betul. Jadi ada perubahan bukan kualitas aja ya. Jadi perubahan-perubahan dengan ya motif lah kalau di desain mah gitu ya gitu. Jadi ada nuansa-nuansa baru kan mungkin di Jelekong itu ternyata itu sangat variatif ya. Karena ternyata telusuri ada mungkin yang orang realisnya, abstraknya, kontemporer ataupun ya mungkin banyak sekali ya. Nah, tergantung ya yang jelas itu ciri khas Jelekong itu sebetulnya ada 3 ya. 3 itu satu kan seolah-olah spon itu memang diramekan atau dimamurkan oleh Gurat gitu. Nah, sebetulnya spon itu kan asalnya itu dari Cianjur ya. Itu ada pelukis Cianjur tapi medianya itu di spon ya pakai karet itu. Nah, itu tuh ada yang belajar seperti Pak Odin tadi. Pak Odin itu kan pelopor sesepuh dulu, mungkin pernah diajar di pelukis siapa saya lupa lagi gitu ya. Nah, ternyata begitu pulang ke Jelekong dia tuh istilahnya dikembangkan gitu sampai sekarang gitu ya itu. Nah, seperti gaya-gaya kayak spon gitu ya. Itu spon itu sebetulnya ya belajar juga dari ini. Cuma dikembangkan eh, di dunia gaya spon itu oleh komunitas Jelekong itu. Alhamdulillah mungkin pernah boomingnya itu. Mungkin ya pasar Bali, pasar ya Jakarta atau termasuk dulu Bogor, Jakarta itu dikuasai sekali dengan hasil perupa-perupa Jelekong gitu ya. Nah, ya yang lainnya ya Kang Deddy, tadi ada yang spon, ada yang kanvas berarti ya? ada sebutnya palet ya palet ataupun yang biasalah yang realisan gitu ya itu. Nah itu sudah merupakan ciri khas Jelekong ya. Ya itu ciri khas ya. Tapi ya saya bersyukur bahwa Jelekong itu punya nama ya. Nama ya mungkin tidak bisa dikatakan bahwa mungkin ya ikut-ikutan ke pelukis yang lain. Jadi ternyata ya spon, palet dengan yang itu teh ada ciri khas Jelekong. Jadi mau di Bali di mana pasti orang yang tahu lukisan Jelekong pasti itu Jelekong. Nah itu hebatnya gitu ya. Jadi Jelekong itu sudah seolah-olah wah ini lukisan Jelekong. Ada ciri khas ya. Ya, Jadi karakternya apa itu? Ciri khasnya itu? nah Kalau cuma lukisan Jelekong. cuma karakternya itu kadang-kadang ya spon sebenarnya luas ya. Ada memang dulu mayoritas kebanyakan di pemandangan gitu ya karena awalnya yang gaya spon itu memang mayoritas ke pemandangan gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah di istilah sudah di apa bukan daur ulang istilah mah sudah di bentuk-bentuk gaya lain dengan gaya spon gitu ya. Termasuk palet itu. Nah, itu uniknya itu kenapa di Jelekong itu ada spon, ada palet, ada yang lain. Nah, saya belajar di Jelekong gitu, terus terang saya belajar gitu ya. Belajar bukan masalah saya itu gaya lukisannya. Nah, ternyata saya itu yang dikembangkan di Jelekong, masalah medianya juga saya sangat tertarik dan memang unik. Dan sampai sekarang saya itu mensupport media-media yang
yang bisa dipakai di dunia serupa gitu sampai sekarang kan. Sampai ada yang minimalis modern itu kan teksturnya istilah yang dasar yang tekstur yang rinjul-rinjulnya itu kan tidak ada diproduksi di Indonesia gitu ya. Cuma ada di Selain Jelekong. hanya di Jelekong. Nah, itu hebatnya. Jadi di Jelekong itu ada pelukisnya, ada pengrajinnya, ya terus ada ya ya pengrajin medianya itu gitu. Komplit jadi ya di Jelekong ini ya. Saya terus terang sampai saya itu berani kalau saya ada seminar, kalau saya dengan orang akademis misalnya di Bandung, di Jakarta atau di Jogja, saya berani bilang siapa-siapa saja yang belum singgah ke Jelekong itu bagi penikmat dunia seni rupa itu rugi. Jadi dalam arti rugi itu bukan rugi dengan gaya lu bukan gitu. Jadi di medianya itu sekarang itu sudah komplit. Mau minyak, mau akrilik, mau aksesorisnya. Maksudnya aksesoris itu kan ada namanya binder, ada kalsium, ada white titan. Itu semua media untuk sarana melukis itu sekarang itu sudah komplit. Di Jelekong itu. Dan memang saya mengarahkan ada pengusaha ya di Jelekong. Jadi jangan jual beli lukisan lah. Kalau jual beli lukisan itu sudah banyak. Nah kebetulan namanya Galeri Abah ya. Itu Galeri Abah itu tadinya dia merantau ke Batam. Dia pulang ke Jelekong. Dia mungkin mau apa gitu usaha dia. Saya bilang jangan lukisan. Saya sarankan buka galeri alat lukisan tapi menutupi kebutuhan pelukis Jelekong. Apa aja ya yang tadi cat, koas, termasuk aksesoris, termasuk segalanya gitu. Alhamdulillah sekarang mungkin sentral nah kebutuhan yang melukis di Jelekong itu akhirnya ya tidak kemana-mana. Tadinya kan belanja ke Bandung, kemana gitunya. Sekarang semua ada. Jadi dipermudah dengan itu, dengan sarana bahan logistiknya gitu. Jadi di Jelekong ini sekarang udah one stop shopping ya. Wah gitu. Kan Kang Deddy, di Jelekong sendiri ya, sebetulnya ada berapa banyak pelukis ya berdasarkan yang Kang Deddy tahu. Terus rata-rata itu kalau misalnya per hari berapa produk lukisan yang dibuat, berapa piece gitu, berapa? Saat ini mungkin yang produktif sekali mungkin ada 400 orang. 400, 400 banyak orang. sekali ya. Nah, Sebelumnya berapa gitu? sebetulnya tadi sebelumnya ada 500-600 orang. Sebelumnya ya sebelum gitu. Tapi sekarang sudah mulai sudah menyusut. Tapi kenapa saya tuh ingin sekali istilahnya ya masuk di daerah Jelekong. Nah, ke satu cara ada gagasan ingin ini daerah harus dilestarikan secara tidak langsung. Jadi seperti dulu gitu ada bapaknya. Nah sekarang generasi mudanya harus menurunkan lagi itunya. Istilahnya ya keahliannya di dunia serupa gitu. Tapi kelihatan alhamdulillah insya Allah Jelekong kayaknya mungkin abadi ya. Jadi apa daerah seni rupa di Sentra ya. sentra di Jawa Barat. Di Jawa Barat. ya, Mungkin di Indonesia gitu. Hmm. Di Indonesia gitu. Atau mungkin di dunia. Betul. Karena saya lihat di negara lain nggak ada kampung pelukis sebesar Jelekong, nggak ada. Di Cina di mana? Di Cina ada banyak pelukis bisa ratusan, tapi berpencar mereka tiap kota tiap apa. Kebetulan saya tuh pernah 2 tahun di Cina gitu ya. Karena saya juga ya barter ilmu ya gitu dulu. Dan saya tuh ternyata nggak ada yang mengalahkan seperti Jelekong. Jadi Jelekong itu betul-betul ya kota atau kampung seniman gitu. Seni lukis gitu. Iya. Gitu. Jadi pemirsa, Kang Deddy ini di samping tadi ya aktif di Gurat yang ada di Jelekong, beliau itu sebetulnya sih tinggalnya di Kota Bandung. Betul. Ya, tinggal di Kota Bandung, tapi beliau itu kan sejak dari 15-20 tahun yang lalu itu sudah aktif di Jelekong. Ya, jadi banyak bersentuhan ya. Bahkan mungkin waktunya lebih banyak di Jelekong ini, ya kan? Pokoknya saya selalu ada komunikasi. Jadi saya bukan orang Jelekong, tapi alhamdulillah ya mungkin hampir saya semua kenal dengan saya gitu. Karena saya sifatnya misinya ingin mendukung gitu ya di dunia seni rupa Jelekong ini gitu ya gitu.
Kang Bambang, kan kalau Kang Bambang mah apa ya, dari akademisi ya, melihat ya perajin maupun produk lukisan dari Jelekong dari sisi akademisi Bang Bambang melihatnya ya, itu sudah apa ya, secara kualitas lukisan itu masih ada sentuhan tidak, misalnya dari sisi apa atau dalam hal apa gitu ya yang kurang di Jelekong ini Kang Bambang? Ya kalau kita bicara masalah pelukis Jelekong dan pelukis lainnya yang di luar Jelekong. Kalau pelukis Jelekong itu betul-betul apa namanya, memiliki kemampuan untuk menciptakan bahan-bahan kebutuhan yang berkaitan dengan keperluan Kebutuhan mereka ya, betul. dari mulai kanvas, catnya kan gitu. Dan sebelum mungkin Pak Dedi ini hadir gitu di Jelekong, ya pelukis Jelekong biasa memanfaatkan apa namanya, cat untuk offset. Nah itu yang apa namanya, yang kalau kita dari kalangan pelukis profesional mungkin itu tidak layak untuk dipakai gitu ya. Tapi ya inilah apa namanya, keberanian. Orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang seni itu pasti ingin membuat sebuah karya yang bisa dilihat ya. Dengan kemampuan mereka melihat potensi yang ada dari berbagai bahan yang bisa digunakan, ya dari sanalah gitu muncul gitu apa namanya, ide-ide gagasan yang memanfaatkan apa yang bisa dipakai. Dan ini kalau saya melihatnya ini merupakan sebuah apa, keberanian ya, keberanian dalam penggunaan media. Karena kalau pelukis-pelukis yang akademisi atau yang profesional, mereka itu sangat hati-hati gitu. Paling tidak mencari cat-cat lukis yang memang sudah memiliki merek tertentu, dengan demikian ya ini akan berimbas juga ke apa namanya, pengaruh kualitas. Setelah hal itu mungkin akan berpengaruh juga pada nilai apa namanya, dari lukisan tersebut, yang pada akhirnya ini akan membentuk persepsi-persepsi ya, kembali kepada masyarakat umum dalam mempersepsikan bagaimana pelukis Jelekong dan pelukis profesional kan gitu. Tapi yang jelas secara kemampuan pelukis Jelekong hari ini sudah mulai berkembang sama setara lah gitu dalam kemampuan penguasaan skill mereka gitu ya, untuk mengejar ya kemampuan-kemampuan para pelukis profesional. Tinggal hanya mengalihkan bahan dasarnya saja. Seperti misalkan kanvasnya pakai kanvas yang memang untuk profesional kan gitu, merek tertentu. Terus catnya juga membeli cat yang memang untuk kalangan profesional. Dan kalau misalkan itu digunakan, ya akan sama gitu secara kualitas. Ya. Kalau pengembang melihat ya, di Jelekong ini apakah ini pelukis betul-betul pelukis seniman atau pelukis industri ya, yang memang dikejar target? Kan bedanya kalau pelukis seniman itu dia itu menunggu inspirasi baru dia membuat sebuah karya ya. Sementara mungkin kalau di Jelekong sendiri itu dikejar. Ya ada pesanan, ada apa gitu, sehingga mereka harus melukis dengan cepat, mengejar bahan dengan yang semurah-murahnya supaya sesuai dengan pesanan. Seperti itu, atau memang di Jelekong sendiri ada pelukis apa senimannya, ada pelukis industrinya? Oke, iya, baik Kang Aep. Kalau saya melihat dari kacamata seperti apa pelukis Jelekong gitu ya, kita memang melihat sesuatu yang manusiawi lah, wajar gitu ya, kebutuhan mereka dalam dunia melukis itu untuk menutupi kebutuhan dapur kan, misalkan seperti itu ya. Karena kita tidak lepas dari kebutuhan hal yang keseharian harus di apa namanya, harus Primer ya. iya, kebutuhan primer. Ketika kebutuhan primer ini misalkan sudah tertutupi, ya mungkin akan jadi seperti pelukis profesional lainnya kan, kebutuhan karena adanya inspirasi untuk apa namanya,
untuk menciptakan sesuatu yang bukan apa namanya kejar tayang lah kan gitu ya. Dan kalau kita melihat persepsi banyak kalangan seniman terhadap seniman jelekong ini tidak lepas dari persepsi mereka yang mengatakan bahwa pelukis jelekong itu ya lebih ke pelukis yang sifatnya itu apa namanya ya untuk memenuhi ini ya untuk memenuhi permintaan Permintaan pasar ya ya. permintaan pasar. Jadi bisa dibilang pelukis apa namanya Home industry. satu ada yang menyebutkan seperti itu pelukis home industry Iya. gitu ya. Yang kedua pelukis yang apa ya yang banyak istilahnya menyiapkan lukisannya itu untuk ya untuk kebutuhan-kebutuhan permintaan atas dasar permintaan. Betul. Iya betul ya. Nah, Kang Deddy, sebetulnya kalau di Jelekong sendiri banyak tidak atau misalnya ada tidak yang memang si pelukisnya ini ya dia memang apa orientasinya ke karya supaya nilai jualnya tinggi gitu ya. Ada tidak Kang seperti itu seperti di Jelekong? Kalau saya lihat ya, saya kebetulan saya banyak tahu semua perupa jelekong sesuai dengan keahlian masing-masingnya. Kalau saya lihat itu, mereka bukan tidak bisa berkarya, ya idealisnya membuat karya yang untuk misalnya ya karya senimannya bukan gitu ya. Jadi memang ya jelekong ini diciptakan seolah-olah ya ada dunia, seolah didorong dari komersilnya ya. Yang tadi bilang sama Bambang itu ada banyak permintaan ya. Jadi mereka tuh bukan tidak bisa berkarya yang ya mungkin yang bagus tuh gimana atau ciri khasnya gimana, bukan nggak bisa namanya karena didorong dengan ya banyaknya permintaan itu akhirnya seolah-olah ya dikatakan seperti ya melukis kebutuhan konsumen gitu ya, permintaan konsumen memang itu saya betul gitu ya gitu. Tapi ya di samping itu juga terutama untuk saya ya, saya mungkin lebih dari 20 tahun melukis sampai sekarang belum pernah beli cat. Belum Terutama belum pernah. Tapi kalau bahannya saya beli. Nah itu uniknya. Saya itu bergaul di Jelekong gitu, komunikasi dengan ini. Jadi bukan hanya sekedar saya medianya juga dipelajari dan kalau bisa saya kasih tahu supaya mereka itu tidak ketergantungan ke barang mall lah, barang toko gitu ya. Nah mereka tuh harus seperti gini. Kebetulan saya mantan industri tekstil gitu ya, istilahnya tahu saya kimianya apanya gitu. Kimia tekstil ya. Ya, jadi semua jenis akrilik itu alhamdulillah gitu. Tadinya Jelekong nggak ada, sekarang ada. Nah, tinggal kita ngolahnya. Cuma tergantung dari ya kepandaian kita yang meracik itu. Misalnya ada satu brand cat luar gitu, misalnya mau Amsterdam, Holland gitu, kita bukan nggak bisa gitu, karena semuanya, makanya saya bilang tadi, bagi pelukis-pelukis atau pengamat seni rupa yang belum masuk ke genre itu rugi. Nah, yang saya katakan rugi itu kenapa? Di sini tuh membuat cat apa bisa, Di Jelekong itu ya. bisa, saya yakin bisa. Secara kualitas juga bisa Mau ya. bikin cat genteng, mau bikin cat tembok, mau bikin cat akrilik, kecuali minyak memang masih terbatas. Tapi semua akrilik, mau akrilik akuarel, mau palet, mau yang liquid, mau yang kental, di sini ada. Nah, sekarang ini tinggal kita ngolahnya yang tadi itu ya. Kalau yang misalnya mahal, ya kita bikin ya adonannya yang mungkin harus ditambah komposisinya. Jadi harganya. Tapi yang umum itu bisa-bisaan. Saya tuh berkarya tuh, saya bilang belum pernah saya beli cat. Dan saya meracik sendiri dari dulu. Karena saya orang tekstil gitu ya. Jadi dan hebatnya di Jelekong itu ada. Seperti jenis white titan, seperti jenis misalnya binder ataupun yang akses seperti apa tadi kalsium ya, gitu wicot itu semua sekarang ada. Karena saya pengusaha ini harus disediakan gitu. Dan alhamdulillah sekarang banyak yang meracik sendiri. Dan saya itu memang mengharapkan seperti itu pelukis Jelekong itu. Jadi ke satu ya ujung-ujung karena saya
dididik industri gitu. Kita itu harus bisa menciptakan kualitas barang yang bagus, tapi dengan cost produksi yang murah itu. Tapi ya istilahnya bisa jajarkan dengan barang-barang luar lah. Dan keduanya kita jangan ketergantungan ke luar. Seperti sekarang gitu ya, seperti industri-industri. Ya kenapa seolah-olah berat gitu bersaing dengan ya produk-produk luar gitu ya, apalagi Cina gitu. Karena kita kan logistiknya impor. Nah itu. Jadi di Jelokong juga coba kita ini. Saya itu juga saya melatih, saya sebagai narasumber gitu. Saya melatih melukis ke ya anak didik itu bukan hanya sekedar bisanya melukisnya. Saya itu dididik bahannya, apalagi misalnya saya yang didik orang misalnya orang Timor, orang itu orang Flores gitu ya. Itu kan mereka itu istilahnya ya beli barang itu kan susah. Walaupun sekarang online ya. Saya ajarin gitu. Bahkan cat tembok pun bisa jadi akrilik yang bagus. Ya, asal temboknya itu cat temboknya jenis ini gitu. Ya, sekelas saya nggak mau, ini kan brand nama gitu. Kalau saya sebutkan, saya nggak enak gitu ya, karena ini bisa produk lain mungkin kesampingkan. Bisa sekali. Bisa ya. Itu karena kalau diolah pingin bagus, ada aksesorisnya gitu. Nah itu, nah sekarang kayak ada tekstur yang, nah sekarang gini, di Jelekung tuh hebatnya apa? Sekarang di dunia medsos yang dikatakan lukisan modern, sekarang ya di dunia medsos namanya yaitu minimalis modern, itu sekarang itu saya yakin itu 70% itu dikuasai orang Jelekong di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Ya, bahkan luar Singapura itu suplainya dari Jelekong. Nah, itu hebatnya gitu ya. Jadi Jelekong itu karena ya memang ya Jelekong itu ya bermitranya bukan bermitra ya, istilahnya ya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu. Jadi bukan mereka tuh tidak bisa membuat lukisan, bukan gitu. Sebetulnya sih bisa ya. Bisa Kondisi sekali. ada yang memang- Karena di sini saya lebih dari 10 orang, saya angkat jempol. Saya tuh angkat topi. Ini kemampuan yang luar biasa. Ini misalnya kalau perbandingan punten, kalau saya di akademis, di apa, kan di akademis juga nggak semua dari 200 siswa itu, nggak semua ini. Paling mungkin 20 orang. Nah di Jelekong juga sama gitu. Dari 300 ini, saya yakin ini 100 orang mah itu udah sebetulnya udah hebat gitu ya. Bisa menciptakan karya-karya sendiri ya. Bisa. Bahkan sampai sekarang ada dikontrak oleh Singapura gitu ya. Di Jelekong gitu. Ya. Saya tidak semua orangnya gitu. Tapi dengan dinamika sosial, tapi dengan hasil karyanya yang ya cukup bagus, akhirnya ya mereka dikontrak sama Singapura. Dan ini nggak gampang gitu kan. Pelukis besar pun nggak gampang misalnya di charter atau dikontrak oleh galeri luar gitu. Nah itu sekarang jadi Jelekong itu bukan ya sepintasnya ya pelukis Jelekong murahan enggak gitu. Sekarang itu justru di sini variatif. Mau yang kelas ada, yang menengah ada, yang bawah ada. Kenapa saya bilang yang bawah? Karena apa, seperti di Bali. Di Bali itu ada konsumsi untuk cenderamata. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang Jelekong, jadi bisa dipenuhi gitu. Untuk cenderamata. Yang banyak di Sukowati itu ya. Iya, itu sampai sekarang ya itu. Cuma saya juga akui gitu ya, memang di dunia ya melihat ke masalah harga, memang di sini itu variasi sekali sekarang di Jelekong itu. Yang murah, yang menengah, yang mahal juga ada. Itu yang termurah di harga berapa kan, Kang Deddy? Wah itu relatif. Kalau saya bilang cenderamata memang, kalau saya tuh apalagi di sini ada Pak Bambang ya, saya malu gitu. Kalau saya bilang ada yang sampai sekian, tapi karena itu kan Sesuai ukuran juga ya. apa ya, itu cenderamata gitu. Cenderamata ya. Dan saya juga pernah melakukan, saya juga akhirnya aduh nggak mau kalau segitu. Ya, kalau saya dibayar cenderamata 20.000, apalagi 15.000, 10.000, waduh, kayaknya saya bukan ketutup sih kalau masalah bahan gitu ya. Iya. Tapi, aduh, kayaknya ya itu tinggal kembalikan ke tadi kebutuhan. Kalau memang entah urusannya karena kebutuhan dapur, orang Jelekong itu tidak segan, ya udah jalani. Tapi sewaktu-waktu misalnya ingin membuat karya yang lebih bagus, dia jalani juga. Bisa juga ya. Iya. Pak Bambang,
Kang Mang, kita ingin tahu gini, itu kan berarti kalau kita lihat ya dari banyaknya pelukis yang cenderung ke industri lukisan lah ya, home industry. Mereka melukis berdasarkan pesanan. Nah, ini kan kaitan dengan orisinalitas, ya. Itu kira-kira riskan tidak kalau misalnya para pelukis-pelukis ini membuat lukisan pesanan, ya, pesanan pasar. Tolong bikinkan lukisan yang seperti ini mungkin ya, terus dibuat. Nah, itu gimana? Nah, kalau yang kaitannya meniru atau duplikasi, Betul. ya itu sudah kena hukum, kan. Sudah Iya, kena iya. hukum, dan saya harap ya tidak ada yang seperti itu ya, plagiasi ya. Betul, betul. Karena bagaimanapun ketika pada saat Pak Maman masih ada lah, dia dosen saya gitu, Betul, betul. kenalan juga apa namanya, Kang Dedi ya? Abah, Abah Dedi gitu ya. Itu pernah tuh diulas tahun 2000 berapa itu terkait banyaknya marak lukisan-lukisan palsu. Iya, Dan kalau sudah seperti itu ya berarti kriminal. iya. Nah, kriminal. Iya, iya. Kalau misalkan hanya sebagai referensi untuk jadi contoh, kan kemudian ditambahkan ada modifikasi pembeda, Betul. yaitu nggak jadi masalah, masalah, nggak ada ya. masalah gitu. Terus selain itu mungkin kalau si pemesannya ini sudah minta izin misalnya ke pelukisnya, ini bisa tidak kalau misalnya direproduksi sebanyak mungkin ya supaya bisa ini, mungkin tidak seperti itu? Saya rasa nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin, Jadi Pak. tetap si originalitas itu susah ya dalam hal ini ya kelihatannya ya. Ya. Originalitas lukisan itu ya, karena memang itu selalu berdasarkan pesanan. Si pemesan itu sudah membawa lukisan, contoh lukisan gitu ya kan. Ya sebaiknya sebetulnya kalau meniru apalagi 100% ya, Hmm. saya juga mengharapkan ke semua pelukis ya. Betul, betul. Jadi sebaiknya jangan dilakukan. Apalagi misal ini yang paling secara ya tidak etik ya, itu tidak hormat lah itu ya. Betul. Karena kita tuh harus tetap menjunjung sesama pelukis gitu ya itu. Apalagi misalnya meniru terus ada tangannya pelukis itu yang sama sekali tidak boleh, dan memang itu bisa ranah pidana ya gitu. Itu memang ya ada hukumnya ya, tidak boleh gitu. Betul. Tapi kalau emang ada aturan seperti ya melukis diminta sama walaupun beda sedikit tapi tidak pakai nama pelukis aslinya, mungkin didekatkan tidak ada masalah gitu. Yang masalah itu pelukis asli, lukisan aslinya ditiru, namanya juga itu yang memang nggak boleh ya. Secara hukum memang ya. Kalau letterlek nirunya itu yang Gitu. tidak boleh ya. Tapi Kecuali saya ada rasa modifikasi gitu. ya, tapi saya rasa semua pelukis pasti punya perasaan, nggak mau lah kita istilahnya mengkhianati sesama pelukis ya. Ya mudah-mudahan saya juga mengharapkan semua di Perupa Jelekong tuh saya rasa ya mayoritas dia itu original ya, original gitu. Mungkin 1-2 ada, tapi jarang sekali kalau saya lihat. Seperti minimalis modern itu sebetulnya modifikasi gitu. Dan memang ya bukan mengikuti zamannya. Kalau permintaannya sekarang ke minimal, sekarang kan di pelukis Jelekong itu sekarang dari sekian ratus itu mungkin yang mengerjakan minimalis modern mungkin 70%-nya. Nah, yang lukisan lain itu mungkin ditinggalkan. Itu bukan karena itu ditinggalkan, karena permintaan pasar ini yang betul-betul sekarang ini ya, yang seperti tadi ya grupnya Pak Didi ya, itu benar-benar eksis di minimalis modern. Tapi mereka juga sebetulnya memang bukan tidak melayani yang biasa juga gitu, karena kalau namanya mode itu kan pasti berputar gitu ya gitu. Dan kalau saya survei, kebetulan saya coba mengamati ya dunia pasar seni rupa ya, istilahnya hasil seni rupa ya. Nah sekarang ada cenderung yang khas-khas Jelekong ini sekarang itu kekurangan, seperti lukisan pemandangan. Tapi kan mungkin pasarnya sekarang sudah tidak menarik lagi. Nah tapi kalau permintaan mah ada, tapi sudah merasakan bahwa penjual itu sekarang sulitnya mencari pemandangan-pemandangan yang khas Jelekong. Karena semua tertarik dengan gaya modern. Nah, karena saya juga mengamati masalah ini, kenapa bisa orang ya saya pernah ya tanya-tanya gitu, kenapa orang Jelekong sekarang
kiblatnya ke minimalis modern. Nah, ternyata di sini ada ukuran ongkosnya. Kalau bikin yang biasa itu ongkosnya istilahnya ya kalau minimalis modern itu lebih bagus, lebih mahal atau lebih bayarnya lebih tinggi daripada saya melukis yang biasa itu masalahnya. Berarti saya tuh kemarin nanya masalah itu, oh masalahnya itu. Ternyata misalnya saya ongkos ngelukis biasa 100 gitu ya. Tapi ngelukis minus modern itu bisa 150 atau 200. Nah, akhirnya mereka ya yang pengrajin itu ya mending yang ngerjakan yang kalau selama masih deras dia tuh ke itu. Itu. Ya memang kan saya pernah begini Kang Deddy ya. Saya pernah bawa teman Sakib Sungkar tuh. Dia itu kan kurator seni Jakarta. Dia itu lukisannya banyak sekali ya. Bahkan dia itu sering ini ya termasuk kalau ada pameran-pameran di Bandung. Saya bawa sengaja ke sini. Tapi kelihatannya beliau itu seperti tidak tertarik gitu ya. Tadinya saya berpikir dia itu bakal tertarik dan bakal bisa lebih mengangkat. Jadi mungkin tadinya sama dia bisa tapi ya alasannya itu tadi mungkin ya karena originalitas itu. Dia tuh makanya kecuali kalau nanti mungkin sudah ada perubahan-perubahan yang lebih bagus ya, kita coba ajak lagi ke sini. Kang, sekarang kita ingin bicara yang lebih maju ya, mengenai pasar. Ya, tadi Kang Deddy sudah menyinggung bahwa hampir semua marketplace itu ya, ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, itu kebanyakan lukisannya itu lukisan jelekong. Ya. Nah, di beberapa sentra industri, ya, saya mengamati misalnya di Kota Bandung, ada kawasan-kawasan sentra industri yang akhirnya itu saling kanibal. Maksudnya begini, harga itu saling menjatuhkan. Ini misalnya harga 10, ini 9, ini 8. Akhirnya yang mati itu kan perajin. Nah, di Jelekong sendiri kondisinya seperti apa? Terus untuk mengantisipasi saling bunuh saling bunuh harga maksudnya, saling bunuh harga antara pelukis, perajin lukisan ini antisipasinya seperti apa kan? Ya memang masalah itu saya juga masih memikirkan gitu ya masalah itu. Jadi saya ngakui masih ada tumpang tindih istilah kalau bahasa Jawa Baratnya pamurah-murah gitu ya akhirnya gitu. Tapi ya insya Allah ya. Jadi ujung-ujungnya bukan saya masalah ngikuti masalah kebiasaan dari perupa Jelekong ini. Nah, saya ingin mengangkat mereka juga ya. Siapa tahu nanti pelan-pelan dia punya keahlian khususnya. Itu yang ini ya. Walaupun dia spesialis misalnya, dia akan diarahkan spesialis ini orang abstrak gitu ya. Nah, itu nantinya mungkin kalau dia udah punya ya ciri khas sendiri, insya Allah itu bisa mengangkat pelukisnya itu sendiri, terutama harganya gitu. Tapi kalau kita ngikuti, nah yang jelek itu, ini dulu bukan sekarang. Kalau sekarang enggak. Kalau dulu ada pelukis Jelekong membuat gambar, misalnya pemandangan di Bali laku. Itu semua rame-rame. Nah itu yang memang kurang bagus. Nah itu kalau bisa pelan-pelan hindari. Nah sekarang sudah mulai istilahnya ingin beda sama yang lain. Ada spesifikasi ya. Ya, gitu. Ada kekhasan masing-masing ya. Ya, gitu. Jadi kalau masalah harga memang masih terjadi berarti ya. Ukuran di Indonesia gitu memang saya juga jauh dari yang diharapkan gitu. Nah, ternyata saya telusuri ya. Tidak bisa gitu misalnya dibuat sebuah kesepakatan Pak Bambang ya. Kang Bambang supaya misalnya si pelukis ini tidak boleh menjual di bawah harga minimal. Misalnya lukisan itu tidak boleh ada yang harganya di bawah 20.000 bisa dibuat kesepakatan. Jadi tidak ada yang di bawah minimal gitu. Mungkin tidak seperti itu. Sebetulnya sih bisa ya, tapi ya kembali ke kepentingan dapur gitu ya. Nah itu. Jadi urusannya kembali itu. Kembalinya ke situ. Jadi kalau saya bilang ya untuk sementara boleh lah. Kalau saya ngomong gitunya, kalau ke depan jangan. Nah itu, saya maunya seperti itu gitu ya. Tapi kan itu susah gitu ya. Tapi sekarang kalau lihat harga lebih bagus dari yang dulu lah. Ya contohnya lah gitu. Ada sebetulnya gini lah. Itu sebenarnya bisa. Dan masih sekarang tuh masih yang diuntungkan itu penjual. Contohnya ya. Ada lukisan karya perupa Jelekong yang dijual di Braga misalnya ya. Saya tahu di berapa ini belinya 300. Tapi ternyata pada kenyataannya
dijualnya itu kalau tidak 1,5 juta dia tuh nggak lepas. Jadi semua kekuatan itu bisa dengan hasil karyanya. Nah itu, jadi kita itu masih masih belum kuat di masalah kemandirian marketingnya itu. Kalau di Jilkong sendiri sebetulnya ada tidak misalnya lembaga yang khusus ya untuk mendorong pasar produk lukisan Jilkong ini bisa lebih terjual lebih luas gitu. Nah itu yang saya harapkan ke depannya seperti Gurat ini ya. Makanya saya tuh Gurat itu tidak duduk di tempat ya, terutama dalam komunikasi ataupun hubungan dengan instansi atau dengan komunitas lain di istilahnya di Indonesia atau di Jawa Barat itu. Makanya saya mendorong coba nanti itu di Gurat itu tampil di event-event pameran. Misalnya kalau misalnya di pameran di Galeri Nasional di mana gitu. Nah, mungkin salah satu yang akan mengangkat pelan-pelan itu jadi ikut berpartisipasi. Nah, sekarang kan memang masih mungkin Pak Bambang lebih ngerti itu memang masih minim, Pak. Jadi kalau saya memang saya tuh di Bandung ikut, di mana ikut, bahkan saya pernah ada satu bukan saya bisa bukan gitu. Saya pernah diajak tiba-tiba dulunya. Pada di ikut pameran ini ya Nyi Roro Kidul katanya. Itu dulu di di Jarum dulu ya gitu. Saya diajak ngedadak gitu ya. Orang lain mungkin sebulan sudah mempersiapkan. Saya waktu itu belum, tapi saya katanya udah ikut ngaramekeun gitu. Karena waktu terdesak hanya seminggu atau 3 hari lagi saya bikin sket pensil. Sket pensil istilahnya orang lain pun wah gitu, saya bikin sket pensil gitu. Nah ini kalau di dunia pameran gitu ya itu bisa saja terjadi Pak. Jadi orang Jelekong juga nanti ke depan kalau ikut seperti kejadian saya sampai pada itu mau dijual nggak waktu itu saya di luar gitu jadi kantor lukisan pada mau dijual nggak? Sketsa ya itu ya. Sketsa. Ada yang mau jual nggak mungkin. Iya pada itu ada yang nawar katanya. Saya bilang itu kalau saya disimpan jangan di ini di Braga nggak akan ada beli gitu. Nah ternyata kekeh gitunya. Nah, akhirnya mau dijual. Memang berani nggak tuh 5 juta? Berasa tuh humor. Mau 5 juta atau 4 juta nggak ditawar lagi. Saya kontrol ke pameran sudah pakai pita. Nah itu. Jadi proses seperti itu, kalau memang duduk di tempat, di pasar, terus gitu ya rame-rame, harga silih timpa, silih apa gitunya. Nah sekali-kali ikut di pameran kan ada galeri misalnya nasional atau di galeri lain. Seperti kemarin kan ada di Sangkuriang, terus ada balai lelang kemarin di jalan apa kemarin. Nah ikut itu. Jadi itu bisa kan kalau ada tadinya pelukis itu bisa menjual misalnya 500, begitu laku misalnya di lelang ternyata misalnya wah laku di 5 juta, dia akan terdorong itunya ya. Bukan masalah ini dia tuh ya meninggalkan segalanya ya. Ciri khasnya, lukisannya karena dituntut di luar sih bukan hanya sekedar ikut-ikutan motif atau lukisan umum gitu ya. Karena yang kolektor juga menuntut ini unik nih lukisannya katanya ciri khasnya apa itu. Iya, artinya kalau bisa nahan lapar sedikit aja ya, sebetulnya masih bisa ditingkatkan ya. Yakin masih bisa tapi perlu Betul, proses betul, gitu. bisa seperti itu ya Pak. Iya, bisa. Bagus-bagus sekarang. Oh gitu ya. Beda sama yang dulu. Sekarang Betul. bukan karena saya anggota Burat, karena sudah memperhatikan masalah bukan itunya, bukan pasarnya Pak. Dari hasil seni rupanya juga itu sudah. Itu kalau sekarang yang pernah terjual paling tinggi berapa? Produk lukisan Jelekong di pameran atau dimanapun gitu. Yang pernah? Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Oh, paling tinggi Iya. 10 juta. Tapi Ada karena yang lebih 10 juta. Yang saya tahu tuh saya belum pernah dengar ya Oke. gitu ya. Tapi kalau yang 10 juta Ya. sih memang Karena kan masalahnya kita itu ikut nimbrung di dunia pameran atau bareng-bareng dengan senior-senior isinya dari baik akademis ataupun apa memang kita sangat minim lah di Gurat gitu. Nah, kedepannya saya dorong melalui ya sekarang di Gurat ada ketua baru ya mungkin bisa karena dia juga orang akademis gitu ya. Nah, mudah-mudahan gitu ya nanti bisa tampil ya istilahnya Membantu bukan kemajuan Gurat ya. ya itu. Oke. Bagian terakhir nih.
Kang Bambang, eh, dari sebuah produk lukisan, ya sebetulnya sih yang bernilai itu apanya saja, ya. Kalau misalnya ini sebuah lukisan, ukuran sebuah lukisan yang sangat bernilai itu apa saja, misalnya kalau bisa pesan untuk para pelukis di Jelekong ini untuk lebih mengejar nilai, maksudnya nilai jual tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy ini seperti apa? Ya, baik Kang Aep. Jadi kalau saya amati ya eh, jalan atau kiprah dari para pelukis profesional, Iya. mereka itu pertama tidak lepas dari komunitas. Masuk ke Iya, iya. komunitas itu mulai dari awal kesejarahan seni lukis Indonesia sudah seperti itu kan gitu ya. Komunitas ya. Komunitas karena di komunitas itu mereka bisa saling berbagi pemahaman, keilmuan, terus apa namanya pangsa pasar mungkin kan seperti itu ya. Dan yang kedua harus meningkatkan kualitas diri, mengupgrade lah ya. Keilmuannya juga harus diupgrade karena banyak pemahaman yang istilahnya membentuk hasil karya itu harus memiliki kedalaman makna yang seperti apa gitu. Ada nilai filosofis yang tidak hanya asal gambar saja. Dan itu memiliki nilai yang bisa dibilang potensi diri kita bisa bicara lewat visual yang kita buat kan gitu ya. Dan ketika ditanya misalkan ini seperti apa sih maknanya kan ya di situ mungkin bisa terlihat bagaimana kecerdasan dari si pelukisnya tersebut. Oh, jadi bisa teraktualisasikan di lukisan ya, Bisa potensi diri betul pelukisnya. betul makanya pemahaman kita terhadap keilmuan terhadap apa namanya kebijakan-kebijakan kehidupan gitu ya menjadi sebuah pengalaman batin yang akan menguatkan identitas kita yang akan membantu personal brandingnya gitu itu kan gitu ya. Iya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana dia mulai melihat sebuah karya itu sebagai bagian yang tidak lepas dari originalitas kan gitu ya. Iya, iya. Jadi ketika itu tidak sama dengan yang lain kan gitu karena ciri khas itu penting, ciri khas dari seorang pelukis itu penting dan ini tidak lepas dari bagaimana dia memahami seperti apa dirinya untuk dikenali halayak yang luas. Makanya banyak pelukis-pelukis yang apa namanya mungkin secara visual bentuknya aneh kan gitu ya. Tapi penghargaan para kolektor tinggi kan gitu. Iya. Karena ada apa? Ada Originalitas itu ya. originalitas. Betul, betul. Ya, identitas yang melekat kuat ketika orang melihat ini hasil karya si pelukis anu gitu kan gitu ya. Iya. Terus yang berikutnya kita memang hidup dan mati harus konsisten pada lukisan, pada melukis gitu. Iya, hidup Karena dan mati ya. hidup dan mati. Avandi seperti itu kan gitu. Basuki Abdullah seperti itu kan gitu. Bukan hanya melukis untuk sekedar memenuhi kebutuhan, tapi sudah menjadi darah dan daging kan gitu ya. Ketika ini istilahnya dipegang kuat, kita bisa meninggalkan banyak warisan yang berharga dari lukisan mungkin yang belum terjual. Iya, iya. Ya, terus yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa berbicara pada halayak. Iya. Ini sangat penting sekali karena pelukis-pelukis yang luar biasa itu memiliki komunikasi, kemampuan Lukisannya atau ya, orangnya? orangnya Pelukisnya juga, ya. pelukisnya juga memiliki kemampuan verbal dalam menarasikan gitu ya, Iya, iya. pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman dia gitu, sehingga orang tahu bahwa ini pelukis yang memang memiliki kapasitas yang luar biasa dalam apa namanya, dalam pemahaman, dalam ide kan, dalam karya yang semuanya itu bisa apa namanya diperlihatkan kemampuan kekuatan potensi yang bersangkutan. Dan Pelukisnya kita ya. harus total bahwa kita ini orang-orang unggul. Orang-orang yang memiliki sesuatu yang bisa kita berikan, kontribusikan pada dunia lewat karya seni yang apa namanya, yang berbeda gitu. Iya. Karena setiap kolektor mungkin memiliki apa namanya
respon pada lukisan-lukisan tertentu kan gitu. Dan kita harus melihat ini adalah potensi yang memang harus digali ya. Harus digalinya seperti ini. Ketika kita tahu bahwa kolektor Anu memang menyukai hal-hal yang seperti apa kan gitu. Ya paling tidak untuk sebagai aktualisasi kan gitu, bahwa kita juga mampu melakukan hal yang sama seperti tadi ya. Yang nggak ada salahnya sekali-kali seperti itu. Tapi yang jelas kita berproses untuk menemukan identitas lukisan Jati diri kita ya. Seperti apa nantinya gitu Kang Ed. Iya. Oke. Bayan nambahkan? Oh, apa itu sementawisme itulah Iya. yang mudah-mudahan. Baik. Luar biasa nih obrolan mengenai lukisan jelekong. Apa namanya? Agak sedap-sedap juga ya. Baik, Pak Mirsa sekalian, obrolan kita mengenai lukisan jelekong kita cukup sampai di sini dulu ya. Nanti mungkin ada topik-topik lain yang berkaitan dengan lukisan jelekong ya. Kita tutup sampai di sini, Pak Kang Bambang, Kang Dedi, terima kasih sekali atas kehadirannya di redaksi. Kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.